Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, pendidikan anak menurut cahaya Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullahu ta'ala bahwasanya al-aulad ni'matum minallah wahibatum min. Anak-anak itu adalah nikmat dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya wajib untuk disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pula beliau mengatakan al-aulad zinatun wa fitnah. Anak-anak menjadi perhiasan untuk seseorang di kehidupan dunia ini dan sudah menjadi fitrah naluri. Sebagaimana di surat Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu sebagai perhiasan untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi anak-anak pula bisa menjadi fitnah, ujian, godaan, dan beliau sebut bahkan bisa membuat orang tuanya lalai dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah peringatkan yang seperti ini karena mudahnya seseorang untuk terlalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebabkan oleh harta dan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dengan jelas mengatakan al-auladu majbanatun wa mabkhalah. Anak-anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi pengecut, penakut, dan pula bisa membuat orang tuanya pelit, kikir. Nah, sampai sini kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan insyaallah. Berkata Asy-Syaikh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullahu ta'ala dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, du'aul anbiya was salihin bidzurriyyah. Doa para nabi, bukan satu dua nabi. Doa para nabi. Demikian pula orang-orang saleh bidzurriyyah untuk mendapatkan keturunan. Keturunannya yang saleh juga. Nah, banyak Allah sebut bagaimana doa-doa para nabi agar dikaruniai
anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya Allah, habli, berikanlah aku hibah, anugerah, minas salihin, keturunan yang saleh. Dan pula disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Salam, du'aul anbiya, du'auz Zakaria. Di antara doa para nabi adalah doa Nabi Zakaria. Ya, beliau sudah sampai tua, belum dikaruniai juga putra, keturunan, tapi beliau tidak pernah berputus asa dalam berdoa. Seperti itu para nabi. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah syaqi, gak pernah kecewa untuk berdoa kepadamu ya Allah. Minta keturunan, minta anak yang saleh. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Dan Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, ya wahai Rabb, jangan sampai engkau tinggalkan aku farda, sendiri, yang gak punya keturunan. Ya, yang disebut oleh Syekh Abdul Salam, ayat di surat Ali Imran ayat 38, doa Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb, anugerahkan untukku dzurriyyah, keturunan, anak yang baik, anak yang thayyib, yang baik, yang soleh, min ladunka, yang semua itu anugerah darimu. Jadi selalu kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat selalu disandarkan kepada Allah. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dikatakan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam Qawaidul Arba'. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya syarat syukur yang pertama adalah menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah min ladunka dzurriyyah. Darimu keturunan itu ya Allah. Yang kedua dari syarat syukur adalah terucap dengan lisan alhamdulillah, kemudian memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Nah, di surat Ali Imran ayat ke-38 ini, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah, memohon agar dianugerahkan keturunan yang saleh. Ya, tadi disampaikan juga doa Nabi Zakaria di surat Al-Anbiya. Apa kata Allah? Fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kami kabulkan permohonan Zakaria tersebut, kami hibahkan, kami anugerahkan untuk Zakaria Yahya, Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami beri kebaikan pada istrinya. Ya, mungkin yang pada keumuman orang-orang wanita yang sudah berumur tidak bisa beranak lagi, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa aslahna lahu zaujah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min du'a'is salihin qala ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa orang-orang saleh ahlul jannah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di dunia, doa mereka adalah Rabbana hablana,
wahai Rabb kami, hablana, berikanlah anugerah untuk kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk untuk mata-mata kami, ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang yang bertakwa. Minta agar para istri dan keturunan sebagai penyejuk untuk mata, rohah, enak dilihat, ya, sejuk. Bagaimana ketika mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat mereka berdoa, terdengar dari lisan mereka kata-kata yang baik, bahkan doa mereka kepada Allah untuk kedua orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu qurratu ain. Ketika seorang anak dia berdoa dengan doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Doa-doa dari seorang anak untuk kedua orang tuanya, qurratu aini, menjadi penyejuk mata. Nah, itu yang dimaksud sebagai penyejuk mata adalah melihat mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi jangan sampai lepas dari doa. Ya, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kemampuan, jangan mengandalkan makhluk, jangan mengandalkan siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Doa, Nabi saja berdoa ya untuk mempunyai keturunan, dan ini jauh sebelum mereka menikah pun sudah doa kayak gini. Orang-orang saleh dikatakan oleh para ulama, sebelum mereka punya anak, sebelum mereka menikah, mereka sudah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi bukan hanya doa ini terucap oleh mereka yang sudah menikah saja. Untuk mempunyai putra yang saleh, keturunan yang saleh, itu sejak mereka belum menikah pun sudah berdoa. Nah, berkata Syekh Abdul Salam, faidatul walad as-salih. Apa sih keuntungan punya anak soleh? Apa sih keuntungannya? Wal waladu salihu ni'matun minallahi ta'ala. Anak yang soleh itu adalah nikmat dari Allah. Kalau punya anak soleh berarti dia diberi nikmat dari Allah, diberi karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah, rawahu Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila putra Adam wafat, terputus amalnya, nggak bisa lagi dia beramal. Karena itu orang-orang di alam kubur mereka minta untuk bisa kembali lagi ke dunia karena udah nggak bisa lagi beramal kalau sudah wafat. Inqata'a amaluh, nggak bisa lagi nambah amal. Mau dia orang fajir, orang durhakanya, mau dia orang solehnya, kematian adalah penyesalan. Semua yang di alam barzakh mereka menyesal, mau dia orang soleh atau dia orang fajir. Orang yang durhakanya mereka menyesal kenapa dulu mereka enggak beramal soleh. La in akhartani ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Andaikan kami diberi waktu saja sesaat di dunia,
kami akan patuhi seruanmu ya Allah, dan kami akan taat kepada Rasulmu ya Allah. Ini ucapan mereka nih, orang-orang yang durhaka. Min qabli ayati ahadakum maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum nasalihin. Ya Allah, beri aku tangguh waktu qarib, sedikit aja, sebentar saja, kembalikan aku ke dunia. Fa asaddaq, aku akan benarkan. Wa kum nasalihin, dan aku janji jadi orang saleh. Tetapi memang sudah sunnatullah. Andaikan mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka akan berbuat serupa juga, durhaka lagi. Sekalipun mereka dikembalikan lagi ke dunia, apakah mereka akan menjadi orang soleh? Ini orang-orang yang durhaka yang sudah di alam kubur, yang sudah di alam barzakh sekarang ini. Apakah mereka akan menjadi orang soleh? Enggak. Allah memastikan mereka akan mengulang lagi kedurhakaan mereka itu, sebagaimana di surat Al-An'am, la in adu wa in adu la adu limanuhu anhu. Kalau seandainya mereka dikembalikan, mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang kepada mereka. Taib. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak mungkin, itu ucapan omong kosong saja. Janji mau jadi orang baik lagi di dunia enggak ada. Ya. In qata'a amaluhu illa min thalath. Jadi intinya ketika seseorang itu sudah wafat, tidak bisa lagi dia beramal. Orang yang durhakanya seperti itu. Orang yang solehnya pun mereka menyesal kenapa tidak menambah amal soleh ketika di dunia. Mereka menyesal juga. Kecuali 3, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali 3 amalan dia ketika di dunia itu yang membuat setelah dia wafat sekalipun dia masih bisa mendapatkan pahala, ngalir terus pahalanya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, wakaf. Shadaqah jariyah di sini adalah wakaf ya, bukan bagi-bagi makanan yang itu akan habis cepat. Dan bagi-bagi makanan di dalam Islam itu adalah Islam yang paling afdal, bukan artinya nggak ada keutamaan. Kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ayul islami afdal ya Rasulullah, Islam apa yang paling afdal ya Rasulullah? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau bagi-bagi makanan, kau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Tetapi yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah adalah dia yang mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya dia belikan semen untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, untuk pembelian tanah yang itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ahlu tauhid, ahlu sunnah, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bata harga 1.000 perak misalnya. Harga bata berapa sekarang? Ya 1.000 perak. 1.000 perak dia keluarkan untuk beli 1 buah bata, pembangunan masjid, genting. Gitu juga. Itu wakaf, terus mengalir pahalanya. Au ilmun yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang mengajarkan alif, ba, ta, tha, seorang ayah mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anaknya, mengajarkan baca Al-Quran, mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, mengajarkan fikih, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan makna lafzul jalalah. Ma makna lafzul jalalah? Mengajarkan makna Ar-Rahman, mengajarkan makna Ar-Rahim. Ilmun yuntafa'u bih, yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengajarkan tata cara wudu Rasulullah, salatnya Rasulullah, awaladun salihun yad'ulah,
Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, si anak ini bisa dia menjadi anak soleh memang karena didikan kedua orang tuanya. Ya, kapan sih si anak itu dikatakan soleh? Kapan seseorang itu dikatakan soleh? Apabila dia bisa menunaikan hak Allah dan hak makhluk. As-soleh, seseorang yang soleh adalah dia yang bisa menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Bagaimana bisa menunaikan hak Allah dan hak makhluk kalau dia tidak tahu apa saja hak Allah, kalau dia tidak tahu apa saja hak makhluk? Hak makhluk, hak kedua orang tuanya, hak anak istrinya, hak tetangganya, hak pemerintahnya, hak kerabatnya, teman-temannya, binatang peliharaannya, barang-barangnya. Baik. Waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini ingat nih ya, 3 amalan ini adalah amalan si mayit di saat dia hidup. Kalau apa sih amalan orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati? 3 juga amalannya. Apa itu? Yang pertama, mendoakan orang yang sudah meninggal. Mau itu orang tuanya atau temannya atau muslim manapun. Yang pertama. Yang kedua adalah sedekah. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Kalau beliau hidup, aku akan bersedekah. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan untuk ibuku? Sampai, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, dainuhu alayya. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku yang membayar hutangnya. Ketika ada salah seorang sahabat tidak mau disolatkan oleh Rasulullah karena punya hutang. Oleh Abu Qatadah, dainuhu alayya ya Rasulullah, aku yang bayarkan hutangnya. Sedekah. Amalan orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Yang ketiga adalah umroh dan haji. Diumrohkan orang tua, dihajikan orang tua yang sudah meninggal, walaupun mereka sudah haji, walaupun mereka sudah umroh. Nah, kalau hadis ini adalah amalan mereka di saat hidup. Ketika mereka sudah wafat terus ngalir, terus berpahala. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam innar rajula la turfa' darajatuhu fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, sesungguhnya ada seseorang dia diangkat, ditinggikan derajatnya di surga. Fa yaqulu anna hadza. Kemudian orang ini berkata, dari mana ini ya Allah? Dia tidak menyangka bisa setinggi itu derajatnya di surga. Fayuqal bistighfari waladika lak, karena sebab istighfar, permohonan ampun dari putramu untukmu ketika di dunia. Engkau sudah meninggal, anakmu di dunia berdoa terus di sujudnya di sepertiga malam terakhir, antara azan dan qomat, ketika hujan, ketika puasa, ketika safar, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ditinggikan derajat orang tersebut di surga. Ya, dengan amalannya saja tidak akan sampai derajat yang demikian. Dengan musibah yang menimpa dia dan dia bersabar dan berikhtisab, nggak sampai setingkat itu di surga, tetapi dia bisa tinggi derajatnya di surga karena doa sang putra untuknya ketika di dunia. Bistighfar waladika lak. Nih faedah punya anak soleh kayak gini. Ya, faedah punya anak soleh kayak gini. Dan Anda selalu ingatkan, jangan berangan-angan untuk punya anak soleh kalau kita nggak jadi soleh untuk orang tua kita. Ya. Jangan berangan-angan untuk punya anak soleh kalau kita sendiri nggak jadi anak soleh untuk orang tua kita. Nah, ini keuntungan, faidah apabila Allah karuniakan seseorang punya anak soleh. Wa qala alaihi salatu wassalam sab'un
yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautih wa huwa fi qabrih. Berkata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 amalan yang terus mengalir pahalanya untuk seorang hamba setelah dia wafat. Dia di dalam kuburnya. Apa sih 7 amalan itu? Kalau tadi kan 3 amalan ya. Nah sekarang ada 7. Yang pertama, man 'allama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatul huda bidalilihi. Mengenal al-haq dengan dalil. Apa itu ilmu? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Apa itu ilmu? Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Dengan dalil. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul dengan dalil. Hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengajarkan ilmu, mengajarkan rasa takut kepada Allah. Mengajarkan al-haq dengan dalil. Mengajarkan bagaimana seseorang dia bisa mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul dengan dalil. Ya ghulam, kul biyaminik. Wahai fulan, makan dengan tangan kanan coba. Makan dengan tangan kanan. Cuman bilang kayak gitu aja, dia sudah menyampaikan ilmu, sebutkan sandarannya. Karena Rasulullah pernah bilang ketika beliau makan bareng dengan anak tiri beliau, Umar ibn Abi Salamah, Rasulullah mengatakan, ya ghulam, kul biyaminik. Wahai Umar, makanlah dengan tangan kananmu. Hanya seperti itu. Ya. Man 'allama ilman. Terlebih ketika seseorang bisa dia menjelaskan tauhid, bisa mengajak orang-orang kepada tauhid, melanjutkan dakwah para rasul, para nabi. An ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tugas para nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan mana lagi yang lebih baik daripada seseorang yang dia mengajak orang-orang ke jalan Allah dan dia mengatakan aku muslim. Au ajra nahran, atau seseorang yang dia membuat sungai. Sekarang ada irigasi ya. Ya, dia membuat aliran air yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang. Karena tanpa air manusia mati. Tanpa air makhluk itu mati. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Anbiya, kami jadikan dengan air segala sesuatu itu hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai' hayy. Ya, au ajra nahran. Seseorang yang dia membuat batang air, seseorang yang dia membuat batang air, sungai, ya, bikin irigasi. Au hafara bi'ran, yang bikin sumur untuk dimanfaatkan oleh orang-orang. Coba minum orang-orang dari sumur tersebut. Jangankan manusia, binatang aja ketika minum dari air tersebut bisa menjadi sebab tergugurkan seluruh dosa-dosanya, bisa menjadi sebab Allah cabut nafsu-nafsu maksiat dalam hati dia dan dia menjadi orang saleh, sebagaimana wanita pelaku maksiat ketika memberi minum seekor anjing yang kehausan. Allah bersyukur terhadap perbuatan wanita pelaku maksiat tersebut. Allah cabut hawa nafsu maksiat tersebut dari hatinya, kemudian dia menjadi orang soleh karena sebab memberi minum seekor anjing yang kehausan. Gimana kalau seandainya sumur kaum muslimin minum? Gimana kalau seandainya yang diberikan kepada kaum muslimin itu adalah tauhid, yang diberikan kepada kaum muslimin itu adalah
Aqidah adalah fikih, adalah akhlak. Nah, au gharasa nakhlan, atau seseorang yang dia menanam pohon kurma. Pohon kurma ini umurnya bisa beratus tahun. Sebagian mengkiaskan ke pohon-pohon lain yang berbuah, yang bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimun. Dia meninggal, orang setelahnya masih bisa mengambil manfaat. Jambu lah, mangga lah, nangka lah, rambutan lah, kelapa lah. Ya, bukan hanya pohon kurma saja sebenarnya. Walaupun memang pohon kurma itu pohon berberkah, seperti seorang muslim, dari ujung akarnya sampai ujung daunnya berberkah, seperti halnya seorang muslim. Yang mudah-mudahan saudara kita kaum muslimin yang memberikan pohon kurma di pesantren ini terus mengalir pahalanya untuk beliau. Allahumma amin ya Rabb. Aubana masjidan, atau seseorang yang dia bangun masjid. Bangun masjid, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, walaupun seperti mafhasi qutah, walaupun sebesar sangkar burung. Mana ada masjid sebesar sangkar burung? Ya. Tapi dia mempunyai saham 60.000 beli satu sak semen, bisa lah untuk nyemen tegol hiji dua mah meureun. Ya. Yang di atas tegel itu, lantai itu kaum muslimin dia sujud, duduk bersimpuh, belajar ilmu agama. Bana masjidan, terus mengalir pahalanya. Ya. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan untuk Allah di dunia ini masjid, Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Jadi walaupun sedikit ada saham dia untuk masjid tersebut. Awarratha mushafan, atau yang mewariskan mushaf pada anak cucunya, atau dia yang mewakafkan mushaf, dia yang menghadiahkan mushaf, ya. Dia yang coba ini mushaf Al-Qur'an, maksud mushaf ini adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, taruh di masjid, atau memang dia sengaja ngasih ke para hufadzul Quran nih mushaf, saya wakafkan untuk antum dipakai menghafal, hafal satu ayat, satu kosakata, satu huruf nun dia hafal dari mushaf tersebut, dia pakai, dia baca terus selama hidup dia, terus mengalir pahala. Nah, sebaik-baik warisan mushaf, sebaik-baik warisan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab agama yang membuat seseorang itu bisa kenal Allah, kenal Rasulnya, kenal Islam. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih, atau seseorang yang dia meninggalkan anak, yang anak tersebut mendoakan terus orang tuanya setelah orang tuanya wafat. 7. Man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu, ya, ngajar alif ba ta sa. Jangan ada putus asa, jangan ada kecil hati untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ada. Itu waswasus syaitan, bisikan-bisikan setan. Apa yang kita bisa untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin agama mereka, agama Islam, lakukan. Walaupun hanya dengan mengajarkan ini tuh huruf alif, ini huruf ba, ini huruf ta. Ilmu yang bikin sungai, bikin sumur, menanam pohon kurma, bikin masjid, yang mewariskan mushaf, dan apa? Anak yang mendoakan orang tuanya. Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibn Khuzaimah. Nah, berapa menit lagi Abu Mu'ad? 5 menit lagi ya. Nah, ini nggak bisa dijawab dengan panjang, banyak pertanyaan, sebenarnya jawabannya lebih daripada apa yang disampaikan tadi. Insya Allah pada
pembahasan-pembahasan berikutnya dari kitab ini akan terjawab sendiri insyaallah pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, banyak pertanyaan tadi insyaallah akan dijawab oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah taala dalam kitab beliau. Mudah-mudahan Allah permudah kita untuk melanjutkan pembahasan kitab ini. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.